Jairo ya. Jairo masih paperwork. Satu lagi, nah sebenarnya sudah berproses sejak 2024. Mereka menyampaikan ketertarikan dan setelah diskusi dua arah, mereka hadir di sini. Diajukan timnas Belanda, 5 pemain keturunan berpeluang bela timnas Indonesia. Ya, kemarin Pak Erik sudah melaporkan bahwa saat ini sedang ada penyelesaian dari paperwork-nya, administrasi, dan 2 lagi sedang proses. Dan tadi saya menjawab, ini memperkecil pemain nasional. Kemarin saya juga mendengar langsung dari Coach Patrick, di mana dia saat ini sedang menganalisa dan juga memaksimalkan bagaimana para pemain nasional ini juga sejatinya menjadi jantung tim nasional. Jadi program dia sangat banyak yang melibatkan pemain lokal kita dan juga bahkan talent scouting lokal juga akan beliau lakukan. Proses surat menyuratnya sudah lebih advance dibandingkan Jairo Ridwan. Kita juga sedang meng-approach Jairo Ridwan untuk gabung juga ke tim nasional. Tapi kalau Becker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakak neneknya. Kita lagi masih mencari suratnya, tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Becker kan? Ya. Maunya sih mau, bagus, tingginya 189, bisa main midfielder juga. 5 pemain keturunan Indonesia hingga kini belum mendapat panggilan membela timnas Belanda. PSSI berkesempatan menaturalisasi 5 keturunan itu guna memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran mereka tentunya akan mendukung rencana jangka panjang PSSI yang tengah membangun tim kompetitif. Berikut daftar 5 pemain keturunan Indonesia yang belum mendapat perhatian Belanda, namun memiliki peluang memperkuat timnas Indonesia. Yang pertama, Michel Bakker, Atalanta Lille. Michel Bakker menjadi nama paling mencolok dalam daftar ini. Bek kiri berusia 23 tahun itu saat ini memperkuat Lille di Ligue 1 sebagai pemain pinjaman dari Atalanta, Ajax Amsterdam dan Paris Saint-Germain atau PSG. Juga menjadi klub top Eropa yang pernah Bakker bela. Bakker merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Maluku dari pihak kakek. Meski telah membela Belanda di berbagai level usia dari U15 hingga U21, Bakker belum pernah tampil bersama tim senior. Hal ini membuka jalan bagi PSSI untuk memproses naturalisasinya. Kehadiran Bakker bisa menjadi aset penting di lini belakang. Yang kedua, Jairo Ridwan, Crystal Palace. Pemain klub Liga Pro Belgia Royal Antwerp, Jairo Ridwan sudah lama masuk rencana naturalisasi PSSI. Pemain berdarah Maluku itu 3 kali membela timnas Belanda senior pada ajang kualifikasi Euro 2016. Proses naturalisasi Ridwan bakal berjalan panjang sebab regulasi FIFA menyatakan pemain yang sudah bermain di laga kompetitif bersama negara lain harus melalui keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Meski demikian, PSSI tetap memantau situasinya.
Yang ketiga, Milan Manhoef, Stoke City. Nama Milan Manhoef mungkin belum sepopuler pemain lainnya, namun bakatnya tak bisa diremehkan. Pemain yang kini membela Stoke City di divisi Championship Inggris memiliki darah Indonesia dan Suriname. Manhoef terkenal dengan kecepatan dan fleksibilitas bermain di posisi winger kiri, kanan, bahkan bek sayap. Meski sudah tampil di tim Belanda U21 sebanyak 19 kali, ia belum pernah memperkuat tim senior, yang berarti peluang untuk dinaturalisasi masih terbuka. Yang keempat, Mauro Zylstra, Volendam U21. Salah satu pemain muda yang kabarnya juga masuk dalam program naturalisasi PSSI adalah Mauro Zylstra. Secara administrasi, proses naturalisasi pemain Volendam U21 bisa lebih mudah mengingat dia belum pernah memperkuat timnas Belanda di level apapun. Bahkan Zylstra pada akhir 2024 lalu mengonfirmasi tengah menjalani proses menjadi warga negara Indonesia. Ya, saya sedang menjalani proses naturalisasi. Itu istilah yang mereka gunakan, ujarnya dikutip dari Football Premier. Yang kelima, Pascal Schreck, Leeds United. Pada awal 2023, keinginan Pascal Schreck membela timnas Indonesia menjadi sorotan. Bek tengah Leeds United ini juga bisa bermain sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Ia adalah produk Akademi Ajax Amsterdam yang kini berlaga di kasta kedua Liga Inggris. Meski sempat 3 kali membela Belanda U21, Schreck belum pernah tampil di timnas senior. Dia bisa masuk prospek jangka panjang lini pertahanan timnas Indonesia, apalagi usianya yang masih 25 tahun. Mulai melirik timnas, acungan jempol layak diberikan kepada timnas Indonesia yang mampu menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bahkan mengalahkan Arab Saudi, tim yang sebelumnya menundukkan Argentina di Piala Dunia 2022 dengan skor meyakinkan 2-0. Prestasi ini membuat Indonesia menjadi daya tarik bagi sejumlah pemain keturunan itu. Pemain kita yang berlaga dapat kesempatan bermain. Saya rasa program daripada Indonesia melawan Argentina, terus program besar itu yang menarik para pemain muda dari Indonesia. Saya yakin pemain-pemain lain yang datang, tapi pemain-pemain yang ngerti program besar Indonesia lolos dalam Saya apa caranya? Ini ada target jangka menengah dan jangka panjang. Bagus banget. Ini